Jadi ketika saya hidup di kota besar dan saya masih aktif bekerja, saya tidak merasakan hal yang saya inginkan seperti hari ini. Namun setelah saya pensiun maka nggak nyamannya itu terasa sekali ya. Kita keluar rumah kita sudah selalu disediakan dengan tembok-tembok bangunan atau keramaian lalu lintas. Walaupun dari segi lain banyak sekali positifnya, di mana transportasi tentu akan lebih baik dibandingkan dengan transportasi di desa kecil. Jadi maksudnya di sini lebih baik adalah eh, kalau di kota besar ya kita mau naik bisnya itu setiap 8 menit ada datang bis baru, ada datang bis baru. Nah, kalau di desa di mana saya tinggal, bisnya datang setiap 15 menit. Ya, jadi masih bagus ya sebetulnya. Namun kalau dibandingkan ya seperti itu ya. Kalau di kota besar, tram atau bis itu datangnya setiap 8 menit. Di desa saya ini kalau bis yang saya ingin menuju ke stasiun kereta yang terdekat ya, itu setiap 15 menit. It's okay ya untuk saya kehilangan waktu 7 menit untuk saya karena saya tidak harus pergi bekerja, maka santai-santai saja. Lain lagi kalau jika orang harus pergi bekerja di negara ini tuh dituntut on time ya. Jadi mereka harus betul-betul melihat waktu atau jamnya kapan berangkat dari rumahnya. Dan dari pemerintah pun tentu melihat hal tersebut ya, makanya kalau di kota besar itu disediakan fasilitas transportasi umumnya begitu banyak, begitu nyaman. Setiap 8 menit kita akan mendapatkan bis sambungan atau tram sambungan untuk menuju ke tempat pekerjaan kita di tengah kota. Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Semoga kalian semua selalu ada dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Amin. Saya yakin semua sahabat pun mengetahui kalau hidup itu pilihan. Walaupun terkadang pilihan yang kita inginkan kita tidak mendapatkannya, namun dengan nerimo ya, jadi kita menjalani apa adanya dengan senang hati, maka situasinya akan mempermudah jalan atau kehidupan diri kita. Nah teman-teman, pilihan hidup saya di masa tua adalah untuk hidup di pedesaan di mana situasinya atau suasananya yang jauh dari kebisingan. Dan saya sangat bersyukur keinginan atau pilihan hidup saya itu terlaksana. Nah teman-teman, di video ini saya ingin menjelaskan atau menceritakan ya pengalaman hidup saya, bagaimana saya bisa sampai mendapatkan apa yang saya inginkan untuk bisa hidup di pedesaan di masa tua. Karena sebelumnya saya tinggal sudah berpuluh-puluh tahun lamanya di negara Swiss dan saya tinggal di kota besar yaitu di kota Zurich. Di mana saat itu tentu saya masih muda dan masih aktif bekerja. Jadi belum terpikir ya, karena kesibukan sehari-hari dan juga bangun tidur kita sudah harus siap bekerja. Nanti pulang kerja sudah sore, sudah malam, maka ya setiap hari rutinitas seperti itu, maka tidak pernah terpikir kalau saya ingin enjoy bersama alam ya di masa saya tidak ada kegiatan. Nah hari ini ya saya ini adalah pengacara, pensiunan banyak acara ya teman-teman ya, bukan pengacara beneran nih. Namun saya ini seorang pensiunan yang banyak acara. Namun di saat-saat tertentu di mana saya tinggal di rumah ya dan melakukan kegiatan saya di dalam rumah, saya merasakan nyaman sekali. Betapa nyaman kehidupan di desa kecil. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan, walaupun kehidupan sederhana ya, namun inilah yang saya inginkan.
Tentu saja ada perbedaan yang terasa sekali di mana waktu saya tinggal di pusat kota Zurich ya, eh, yang di sekeliling tempat saya tinggal itu hanya bangunan dan bangunan saja. Memang banyak sekali taman-taman di pusat kota Zurich ya, namun itu taman umum. Namun biasanya kalau untuk perumahan atau apartemen juga disediakan taman-taman umum ya, namun kan beda rasanya kalau kita mempunyai taman sendiri walaupun kecil ya, itu punya kita, jadi bukan punya umum. Dan kita bisa melakukan sesuatu di taman kita. Mau bercocok tanam ya di musim semi, di musim panas kita bisa melakukannya. Namun ketika saya hidup di kota Zurich, hal itu tidak bisa saya lakukan. Bisa sih ya saya nanam sesuatu, seperti contohnya kalau saya mau nanam seledri kayak begitu, saya tanam hanya di dalam pot kecil saja ya, dan saya simpen di teras, di balkon seperti itu. Nah, hari ini karena suasana di tempat saya tinggal di salah satu desa di Zurich Oberland yang jaraknya itu tidak jauh teman-teman dari kota Zurichnya ya, hanya sekitar 30 menit berkendaraan atau naik kereta. Jadi nggak jauh gitu. Namun suasananya sangat lain sekali. Di sini saya mempunyai space di mana kalau musim panas ya, saya bisa enjoy di kebun. Pokoknya lain, dan juga nggak bising, dan juga polusinya ya beda. Walaupun negara Swiss terkenal tidak banyak polusi, namun kalau di kota-kota besar tetap ya, karena saking bisingnya lalu lintas kendaraan maka beda ya suasananya. Nah, di desa yang saya tinggal ini banyak juga ya kendaraan berlalu lalang, walaupun tidak pernah banyak seperti di kota besar. Di sini hanya saat-saat tertentu saja ada kendaraan lalu lalang itu, seperti contohnya di saat orang mau pergi bekerja dan di saat orang mau pulang ya ke rumahnya, kalau mereka penduduk dari desa ini. Sebetulnya bisa saja saya lakukan dari jauh-jauh hari sebelumnya untuk pindah ke pedesaan. Namun di sini pun ada pilihan lain ya. Apakah kita hidup di desa itu hanya mau sewa apartemen atau sewa kamar atau demikian ya. Nah, hal ini pun kami sangat memikirkannya. Namun saya pikir karena waktu di kota pun ya kami tinggal di rumah pribadi, maka kalau bisa ya kita pindah ke pedesaan itu pun kita memiliki tempat yang bukan nyewa lagi. Nah, hal itu pun kami lakukan. Pemikirannya itu, pertimbangannya banyak sekali teman-teman ya, karena kalau di masa tua kondisi tubuh kita atau banyak hal-hal lain lagi yang kita sudah tidak bisa disamakan dengan waktu kita muda. Nah, di sini kami ya, saya dan suami saya selalu juga melihat ke desa mana ya kita perginya kayak begitu. Karena rumah waktu di kota Zurich pun oke ya, kita kemana-mana itu dekat. Nah, jadi hal ini pun terpikirkan untuk mendapatkan setidak-tidaknya fasilitas transportasi yang baik ya. Jadi saya memilih desa yang transportasinya bagus. Dan juga memilih desa yang ada rumah sakit besar ya, dimana kalau sudah tua kan kita lebih sering berhubungan dengan dokter ya untuk mengecek badan kita, atau ya mungkin hari ini ya sahabat-sahabat muda belum terasa, namun suatu saat kalau kalian usianya semakin tua kayak begitu ya, kayak saya, maka hal-hal yang tidak dirasakan sebelumnya itu datang sendiri. Nah, seperti itu. Dan juga saya melihat ya, wah kalau saya punya rumah di desa itu yang dekat dengan stasiun bis, sehingga kalau
suatu saat ya saya lebih tua dari hari ini dan sudah tidak bisa mengendarai kendaraan sendiri, maka saya bisa pergi mempergunakan kendaraan umum dan jalannya itu nggak begitu jauh. Nah, hal-hal sekecil itu pun saya sudah pikirkan sebelum saya menentukan untuk pindah ke desa mana. Jadi di sini bukan hanya satu desa atau dua desa yang saya searching ya, saya lihat posisinya. Dimana kalau saya menemukan iklan akan dijual rumah atau apartemen ya untuk dijual. Jadi teman-teman, apartemen juga kita bisa membelinya ya di sini, bukan hanya menyewanya. Nah, saya selalu ngecek kayak gitu. Lokasinya di mana dan hal-hal yang saya perlukan tadi itu punya atau enggak. Karena memang ya di negara Swiss ini pedesaan banyak yang cantik-cantik dan umumnya cantik sekali. Namun jika pedesaannya di atas pegunungan ya yang jauh dari mana-mana, itu pun bukan pilihan saya. Makanya teman-teman ya, untuk hal ini saya betul-betul berhati-hati di mana kenyamanan juga harus ada ya. Jadi fasilitas-fasilitas tertentu yang saya inginkan itu harus punya. Walaupun sekali lagi ya, hidup adalah pilihan. Namun kadang-kadang apa yang kita inginkan itu kan belum tentu ada. Contohnya saja banyak orang menginginkan ya kalau boleh memilih terlahir dari keluarga orang kaya dan hidup kaya, tidak pernah miskin, ini dan itu. Namun kenyataannya ya seperti saya ini terlahir dari orang tua yang biasa-biasa saja. Namun saya sangat bangga dan bersyukur di mana walaupun saya terlahir dari keluarga biasa-biasa saja, hidup saya bisa mapan. Malah semasa orang tua saya masih ada ya, saya bisa kalau orang Sunda itu ya bilangnya mulang tarima. Bisa berbagi kepada orang tua dan ingin membahagiakan orang tua kita. Nah, hal ini pun bisa terjadi ya teman-teman ya. Jadi bukan berarti kalau kita terlahir miskin maka hidup kita akan miskin terus, enggak begitu ya. Dan banyak juga anak-anak atau orang-orang yang terlahir dari keluarga kaya, namun karena ya itu ya hidupnya tidak pernah fighting, hidupnya selalu disuapi, enak ya kalau perlu ini itu tinggal minta. Mereka hidupnya gitu-gitu aja, tidak pernah mandiri. Bahkan ketika orang tuanya meninggal ya mereka hanya bisa hidup dengan warisan-warisan yang ada dan warisannya ketika habis disitulah ya. Jadi mereka tidak akan pernah sama dengan kita-kita yang hidup dari keluarga sederhana dan kita fighting untuk mendapatkan kehidupan lebih baik dengan jalan bekerja keras dan juga sekolah ya setinggi-tingginya ya teman-teman ya. Namun sekolah itu atau pendidikan itu bukan hanya saja di sekolah tentunya. Pendidikan itu juga banyak kita dapatkan dari realiti kehidupan atau bagaimana jalan pikiran kita. Kalau kita memilih hidup yang disiplin, yang tahu ya kalau uang itu tidak datang dari langit, maka saya pikir seseorang akan bisa mendapatkan keinginannya, walaupun itu perlu waktu dan perlu perjuangan. Tentu saja ya, pilihan seseorang itu akan sangat berlainan. Saya pun sangat menghargai untuk orang-orang yang memilih lebih suka hidup di kota besar ya kayak begitu. Tentu itu saya sangat menghargai ya, silahkan saja. Nah, di sini saya hanya menceritakan ya mengapa saya lebih suka memilih kehidupan di desa kecil. Jadi ada alasan-alasan tertentu teman-teman sehingga saya memilihnya. Nah, kalau untuk masalah mahal atau murahnya kehidupan di kota besar dan di pedesaan di negara Swiss, yang saya rasakan ya antara Zurich City dan Zurich Oberland mengenai harga itu hampir sama ya teman-teman ya. Jadi kalau di sini
harga makanan ya, karena kita belanjanya ke supermarket yang sama. Jadi maksudnya di kota besar contohnya ya, ada supermarket yang bernama Migro dan ada juga di desa saya ya sama Migro ya. Jadi itu satu company. Jadi mereka ada di kota dan ada di desa. Nah itu harganya itu sama ya. Dan kalau mengenai lokasi tanah tempat di kota pun sama. Ada harga yang sangat tinggi di daerah-daerah tertentu dan ada yang harganya normal. Nah, di pedesaan saya pun demikian ya, mengenai properti itu jadi nggak murah sih ya. Jadi kalau dibilang lebih murah dari daerah perkotaan ya, juga enggak, karena rumah saya yang di desa ini harganya jauh lebih tinggi daripada rumah saya yang di kota. Nah itu ya teman-teman. Demikianlah sharing saya pada kesempatan video kali ini. Semoga menambah wawasan untuk sahabat tercinta dimanapun kalian berada. Terutama untuk teman-teman dari Indonesia yang bertanya-tanya, Bunda kenapa memilih hidup di desa? Namun ketika kalian melihat ya video-video lainnya yang saya sajikan situasi atau suasana desa di mana saya tinggal, kalian pun bilang, wah nyaman sekali desanya. Nah itu dia ya, saya pikir di negara manapun kalau kita hidup di desa itu akan lebih nyaman ya, walaupun fasilitasnya tidak akan pernah sama dengan di kota. Namun kalau rumah adalah istanaku, di masa tua kita akan lebih banyak tinggal di rumah, maka pedesaan adalah hal yang saya pilih. Saya Pribumi Bandung mengucapkan sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.